Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, selamat bermalam minggu. Ketemu lagi dengan saya di tutorial IT kali ini kita bahas lagi material bootstrap teman-teman. Masih di pembahasan material bootstrap, kita buka empty bootstrap dulu. Oke. Kayak biasanya kalau teman-teman mengalami kayak potential security risk ahead, nah langsung aja accept the risk and continue. Nah, oke, tapi firstly sebelum itu, bagi teman-teman yang suka dengan video ini, suka dengan tutorial ini, silahkan like. Terus kalau teman-teman, sekiranya teman-teman sekiranya video ini bermanfaat bagi teman-teman, silahkan di share. Terus silahkan meninggalkan jejak di kolom komentar. Mungkin jujur saja aku butuh kritikan, masukan, saran yang sifatnya membangun, atau teman-teman ingin request pembahasan apa, tutorial apa, request aja di kolom komentar. And don't forget subscribe and click bell for the next videos teman-teman. Oke, malam ini kita bahas lagi masih di data, yaitu kemarin kita udah di 2 episode bahas chart, baik chart biasa ataupun chart advance, sampai kita buka chart CSC juga. Sekarang kita bahas tabel teman-teman. Nah bro, kalau bikin tabel abstrak emang bisa ya? Bisa lah dong. Caranya pakai data tables, tapi di sini kita pakai empty bootstrapnya dulu, kita bahas dulu. Nah bedanya kalau teman-teman pakai tabel HTML biasa, itu kan masih monoton, masih biasa, masih tabelnya itu aja. Untuk bikin pagination-nya aja masih butuh dikonfigurasi lagi, masih pakai JavaScript untuk pagination-nya. Kita kan kalau pakai empty bootstrap ini tabelnya sudah ada tabel pagination, sorting, scroll dan sebagainya. Nah oke. Nah sekarang di tabel ini, bootstrap 5 tables ini ada basic, advanced, variance, tripad, hoverable, active table, border, borderless, semua. Terus ada group dividers, vertical alignment, nesting. Terus ada sampel yang meliputi buttons, checkbox, icon. Ada anatomi yang meliputi table head, table foot. Yang biasa kalau kita pakai di HTML bisa ada ts2 kemudian table head teman-teman. Terus ada tf yang kemarin udah tak jelaskan tuh, tf2 kepanjangan dari table foot, bukan transfer ataupun bukan tunjangan kayak sertifikasi, bukan, tapi table foot. Terus ada caption, terus ada responsive table yang meliputi all responsive sama breakpoint specified. Terus oke, terus di sini di pengenalannya ada kayak gini, ada table pagination. Tapi sebelum itu ada catatan kayak gini. If you need more advanced example and option, see the links below. Kayak table pagination sendiri, contohnya table sorting, scroll, search. Terus ada asynchronous data, ada selectable, clickable rows, editable table atau table editor teman-teman. Oke, kita awal dari yang basicnya dulu. Nah basicnya ini kayak gini ya, ini yang basic. Seperti kalau kita bikin table di HTML biasa. Jadi kalau di HTML biasa itu kan ada tag table, terus
ukurannya, stylingnya, ukurannya dan sebagainya. Itu selalu itu penentukan panjang tabelnya. Nah, terus kalau pakai Bootstrap, nah basicnya ini using the most basic table markup. Here's how best table in MDB dengan contoh potongan script table kayak gini. Terus kalau di shortcut, nah kayak gini contoh scriptnya teman-teman. Terus kalau teman-teman ingin memodify kayak misal table headnya sudah tersedia kayak gini, terus di bodinya mau dikasih script PHP, baru kemudian pakai table foot, mau dikasih table foot bisa, atau table head saja bisa, tergantung teman-teman kreativitasnya saja, butuhnya mau dipakai buat apa. Begitu mau bikin nota bisa, atau mungkin bikin apa gitu. Terus selanjutnya ada tabel ini, biasanya kita mengemasnya di sini di data tables. Nah, terus ada advanced example teman-teman. Kayak gini, ini name bisa dikasih foto, terus ada title ini bisa diganti mungkin bachelor atau gelar kesarjanaan, terus baru titlenya apa, posisinya apa, baru action gimana kayak gitu. Kalau lebih komplit ada di sini, ada di manual download. Nah, kita buka dulu example-nya, contohnya. Nah, contohnya kayak gini. Kalau kita pakai yang basic example, kita pakainya yang basic initialization, awal dari initial configuration-nya kayak gimana, kayak gitu. Nah, inisialisasi dasar atau basic initialization-nya kayak zero configuration, future enable disable, sortingnya kayak default ordering, terus ada vertical ordering, multiple tables, hidden column, ada hidden column, complex headers, crossband and callspan-nya kayak gimana, dan positioning. Jadi data object manipulation ini posisinya ada di mana, itu disebut dengan DOM positioning. Flexible table width, terus state saving, data rendering, alternative pagination, scroll vertical, dynamic height, scroll horizontal, terus scroll horizontal and vertical, terus ada language, decimal place. Nah, kalau mau download di sini bisa. Nanti contoh scriptnya pakai yang ini. Kalau mau di shortcut, teman-teman ingin mengcopy scriptnya ini, perintah-perintahnya ini bisa teman-teman copy, terus source-nya ini bisa di ini, bisa juga pakai yang ini, tergantung teman-teman mau pakai yang mana gitu. Terus seperti biasanya ada table head, di X, itu sebenarnya kan fungsinya lebih ke table head, bukan ini kita bacanya di head bukan the head, beda. The head sama the head beda, tulisannya sama tapi bacaannya ini terkadang lebih mengecoh. Kelasnya jangan lupa kayak gitu. Terus kalau dikasih table foot atau t-foot, bukan seafood ya, t-foot bisa. Terus ada varian. Nah,
varian ini biasanya kan bisa dikasih warna sesuai keinginannya teman-teman. Misal dalam bikin absensi, misal mulai dari nomor 1 keterangannya, alasan kehadirannya apa, nanti kasih warna apa, kayak gitu. Terus selebihnya kalau ada keterangannya mungkin kayak sakit, nah kasih warna hijau. Kalau ada agenda keluarga atau acara kepentingan keluarga, kasih warna sky blue. Sedangkan kalau memang beneran tidak ada keterangan, teman-teman, di skripnya nih, skrip absensinya kayak gini, bisa dikasih warna merah atau marun. Sedangkan kalau mau dikasih warna putih kayak gini, putih polos gini, ini berarti aktif. Oke, ini baru varian. Terus ada striped. Nah, striped ini pewarnaannya ini selang-seling. Beda dengan varian. Kalau varian ini pewarnaannya ini satu sel satu warna, satu sel satu warna, kayak gitu. Sedangkan di striped satu sel itu hanya ada 2 warna, hitam atau putih, merah atau putih, kayak gitu. Kalau bisa saja hijau atau biru. Jadi jika teman-teman kalau mau memodify yang striped ini, bab di shortcutnya ini bisa tahu apa yang perlu dipakai. Nah, yang striped kayak gini. Kalau ini kan striped namanya. Pokoknya hovernya striped, teman-teman. Nah, striped ini kayak gini, table class, table terus table strip striped. Di tabelnya ini, kolomnya, row-nya ini terstriped sendiri, teman-teman. Kayak gini, misal kayak ganjil genap. Kalau nomor ganjil nanti warnanya putih, kalau genap bisa silver, atau mungkin bisa sky blue, atau mungkin marun. Itu suka-suka sama teman, mau stripnya ini ganjil genap atau mungkin mau 2 nomor dibuat striped, itu suka-suka teman-teman ketika scriptnya mau dimodify. Terus ada lagi hoverable, teman-teman. Nah, hoverable ini kayak gimana sih perintahnya hoverable? Kalau mau tahu perintahnya, potongannya dulu, add the table strip hover to enable a hover state on double rows within antibody. Jadi di bodinya ini sebelum di highlight bersama script HP yang khusus untuk menampilkan inputan data, ini ditata dulu tabel-tabelnya, dikasih border, terus di tabel hover kayak gini. Misal ingin menghover yang nomor genap, bisa, atau mungkin di inputan yang sebelumnya mau di hover semuanya, bisa. Dan itu pun tergantung teman-teman bagaimana caranya menghover, bukan mengcover ya, menghover. Sebab apa? Perintahnya kan double hover. Terus perintahnya kayak contoh perintahnya kalau untuk double hover kayak gini. Nah, double kelasnya ini double hover kayak gitu. Terus ada active table. Nah, active table ini jadi tabel yang sekiranya non aktif ini akan berwarna putih.
atau mungkin bisa juga ini yang aktif yang berwarna silver teman-teman. Atau mungkin kayak gini, misal kayak Larry Gilbert ini kan bisa jadi non aktif, bisa jadi aktif, tergantung teman-teman gimana cara membuat tabel aktifnya ini dipakai untuk kebutuhan bikin tabel kayak gimana, kayak gitu. Terus kayak misal bikin pendataan internal misal, terus atasan minta kita datanya ditampilkan secara active table. Nah, untuk karyawan yang sudah nonaktif, teman-teman kasih warna bebas gitu. Jadi kalau teman-teman diminta bikin active table untuk pendataan internal kayak gitu, terus atasan pindahnya itu kan secara active table bebas. Yang masih udah nonaktif bisa dikasih warna putih, yang masih aktif kasih warna lain kayak gitu. Terus ada border. Nah, border ini kalau kita buka Excel itu kan bisa di border juga. Nah, di sini berbeda dengan Excel teman-teman. Di sini bordernya bebas, ukurannya tidak dipastikan, tapi yang jelas rentahnya ada di table class, table border. Sebab apa? Kalau tabelnya ini kita border, nah otomatis kelihatan sedikit rapi, walaupun bordernya itu tipis, tidak masalah teman-teman. Kan stylenya untuk border kan ukurannya bisa dipastikan, tebalnya tak berapa, atau mungkin mau tipis itu bisa. Yang jelas add for borders on all sides of the tables and cell. Jadi cell, table, kolom ini semuanya terborder semua, sebab ada perintah to table terborder kayak gitu. Sedangkan kebalikannya ada borderless. Borderless ini dia ini tidak tanpa garis border. Kalau border ini kan pakai border line kalau di Excel. Sedangkan di sini ini pakai border. Nah, ada borderless kayak gini, tanpa garis tepi, tanpa garis border, tanpa border line, without border line teman-teman. Jadi kalau mau pakai yang borderless itu dipastikan dulu teman-teman mau bikin tabel kayak gimana, atau mungkin borderlessnya ini mau dipakai di table head atau di table foot kayak gitu. Dan pastikan juga kalau table body-nya pakai border, sedangkan di table head ataupun table foot-nya ini borderless, harus dipastikan seimbang. Jadi kalau di sini ada ID, bawahnya ID, tapi ternyata isinya ini nama, dicek dulu di table bodinya, table bodinya teman-teman. Kayak gitu. Nah, untuk perintahnya ada ya table, kelasnya ini table borderless. Terus ada small. Nah, small ini ukuran tabelnya ini lebih kecil. Kan tabel itu kan kalau dibuat sizing tabel itu ada small, ada tabel ukuran large, extra large, tergantung dari teman-teman bikin tabelnya ini untuk apa. Kalau untuk misal kalau teman-teman diminta sebuah toko bikin kasir dengan nota yang bisa di print out
bikin tabelnya ini tabel semua gak masalah teman-teman. Yang terpenting kan kelihatan nama barangnya, jumlah barangnya berapa, harganya berapa, ID barangnya, ID barang, nama barang, jumlah, harga kelihatan. Baru di bordered, terus di small. Bab kalau untuk perintahnya ini tabel SM. Nah, tabel SM ini ukurannya ini bervariasi mulai dari SM1 sampai SM berapa kayak gitu. Tergantung teman-teman mau sizing tabelnya aja. Terus ada group dividers. Nah, group dividers ini lebih mengarah ke add a bigger border darker between the group table head group dengan table head, T-body atau table body, dan juga table foot with the table strip group strip divider. We customize the color by adding the table strip divider strip color class. You can also customize color in your own by changing the border top color. Tapi dengan catatan which we don't currently provide a utility class for this time kayak gitu. Jadi group divider ini dia lebih ke garis tebalnya ini lebih tebal, lebih gelap di antara table group kayak gitu. Terus ini untuk contoh scriptnya, ini perintah-perintahnya kayak gini. Jadi ada di body table group divider color kayak gitu. Jadi di headnya sendiri ini enggak ada bordernya kayak gitu. Terus ada vertical alignment kayak gini. Ini biasanya kalau kita bikin form yang isinya full text area, nah kecuali untuk headingnya ini kita pakai di perintah, pakai perintah scriptingnya ini. Headingnya ini ada headnya ini, headingnya ini dari head first heading atau head 1 atau H1 sampai fourth heading atau head 4. Nah, ini adalah sizing text-nya teman-teman. Terus lebihnya ini ketika kita bikin form yang isinya itu full text area. Nah, the cell inherits from the table dengan contoh pengetahuan script vertical align. Terus ini sama vertical align middle juga. Nah, baru dia ini mulai detail libero sampai use smart sample dan sebagainya sampai ke bawah. Terus ini contohnya adalah table class table align middle. Middle ini bisa diganti top, bisa juga diganti bottom. Tinggal kita penempatannya saja dari middle, top atau bottom kayak gitu. Sekali ngisi form yang hanya full text area saja, nah bisa tampil di sini. Hanya saja kalau mau menghapus itu dihapus salah database teman-teman. Terus ada key nesting. Nesting kayak gini. Jadi dia table head dan juga nesting ini kayak gimana sih?
Bro, kalau boleh tahu nesting itu kayak gimana? Nesting itu border style, active style, dan table style variant are not inherited by nested table. Kayak gini. Jadi antara tabel satu dengan tabel yang lain ini bergeseran. Jadi kalau di tabel atas ini bisa sampai ada 4 kolom. Nah, tabel yang bawah ini bisa jadi ada 2 kolom atau mungkin 1 kolom atau mungkin 3 sel kayak gini, atau mungkin hanya 2 sel tapi 4 kolom, teman-teman. Itu namanya nesting. Nah, ini yang ketiga. Jadi ini sub row kayak gini. Ini shortcutnya kalau teman-teman ingin mengcopy terus memodify perintah-perintahnya kayak gini. Ada lagi yaitu additional example, jadi contoh tambahan. Kayak kita awal dari button dulu. Button ini ada tombol untuk mengedit, teman-teman. Dari remove, print, edit, semuanya ada di sini di button ini. Terus untuk contoh scriptnya gimana Mas Bro? Terus yang dimaksud additional example itu adalah full practical example of the use of table with typical components such as buttons, checkbox, or icon. Jadi hanya berupa checklist atau iconnya saja, teman-teman. Sementara kalau penjelasan yang dari button ini adalah to learn more about buttons, read buttons docs. Kayak gini, ini contoh. Nah, tinggal teman-teman ngasih perintahnya itu gimana. Sebab kalau di perintahnya ini ini button type, button class button, button link, button small, pixelnya hanya 3, data variable colornya dark, terus class first 3 times. Ini buttonnya. Kalau checkbox, checkbox ini checklistnya ini bisa teman-teman taruh setelah dollar ini di sebelah sini bisa, atau sebelum ID bisa. Jadi scriptnya ini, nah scope-nya ini call div press form check, form check input. Nah, kayak gini, ini bisa ditaruh di body, ini bisa ditaruh di bawahnya TH ini, TH yang bawah ini baru kasih TH lagi, terus baru kasih div ini define, singkat div, kelasnya form check, scope-nya call, terus input kelasnya harus di sini bisa, baru di R, di head, di bodinya kayak gitu. Kalau pakai icon gimana Mas Bro? Kalau pakai icon kayak gini hasilnya. Nah, ini pakai icon, jadi ada segitiga ke bawah, segitiga ke atas. Yang pakai icon biasanya dipakai untuk currency, pakai buat data list, bukan data list sebenarnya, pakai untuk list apa kayak gitu. Jadi misal
kalau di dunia ekonomi, dunia keuangan, biasanya kan pakai buat currency, kayak percentage change dan absolute change-nya berapa, kayak gitu. Kalau dipakai untuk dunia pendidikan, ke sekolahan, biasanya kan yang naik kelas ini kasih segitiga ke atas, terus yang nggak dikasih segitiganya yang stagnan, yang nggak di kelas kasih segitiga ke bawah kayak gini. Nah, ini shortcutnya teman-teman. Nah, average price kayak gini. Text danger, Vivas, Carrot Down, Miwan, kayak gitu. Terus Vivas, Carrot Up, Miwan, dan sebagainya. Ini udah yang pakai icon. Terus kalau ada lagi yaitu anatomy. Nah, anatomy ini meliputi table head, table foot, dan juga caption. Anatomy yang mulai dari table head ini adalah similar to tables and dark tables used to modify classes or to make appear like or dark gray dengan potongan script the table black, the table dark, and the heads. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini ini contoh table headnya kayak gini. Nah, yang light, terus yang bawah. Nah, ini yang dark. Terus contoh aduh, Mas Bro kan udah master banget nih. Kalau dipanggil suhu kan belum lah. Kalau master kan mendekati. Ini kalau di anatomi ini table head digabung dengan table foot bisa nggak? Bisa, justru bisa banget. Nah, tinggal teman-teman pakainya di sini yang basic aja, ini zero configuration ini. Nah, kayak gini. Ini yang zero configuration. Nah, di sini ada show sampai entry sini remote syaratnya saja. Terus ada pencarian. Terus ada table headnya nih, name, position, office, sampai salary. Yang bawah pun sama gitu. Nah, kali ini anatomi kolaborasi antara table head dengan table foot, teman-teman. Nah, ini headnya, terus ada table footnya kayak gitu. Baru ada table footnya kayak gini. Ini adalah anatomi, tapi anatomi yang kolaborasi. Jadi disebut sebagai joint anatomy. Terus ada table foot. Nah, table foot ini jadi table headnya ini ada, tapi di footernya ini table footnya ini tidak ada tanda kayak hashtag, first sampai handle, ini enggak ada. Tapi kalau mau dikolaborasikan bisa. Nah, table, terusnya table head, table bodinya apa, baru table footnya apa, table. Terus ada caption. Nah, caption ini kayak gini, ada tangan script dengan tag caption functions like hitting for a table. It helps users with screen readers to find a table and understand what is about
decide if they want to read it. Nah, kayak gini, ini contoh tabelnya teman-teman. Terus kalau ingin tahu shortcutnya, nah ini kayak gini. Jadi captionnya ini bisa caption top, nah ini caption top, misal list of users, bisa, atau mungkin teman-teman captionnya ganti mungkin list apa kayak gitu, mungkin list nota penjualan, atau mungkin list apa yang isinya itu di anatomi table ini, anatomi data table ini itu ada captionnya kayak gini teman-teman. Ini caption kayak gini, table, class table, table small, terus captionnya apa, terus di head, body, terus table food, jangan lupa kamu dikolaborasikan, terus kamu dikasih caption tuh di bawahnya table food, bisa. Ini contohnya. Terus ada responsive table yang meliputi always responsive dan breakpoint specified. Nah, responsive table ini dia tabelnya tabel responsif, jadi tingkat responsibelnya ini tingkat responsibel tabelnya ini bisa ditentukan oleh masing-masing web developer, masing-masing web developer teman-teman. Jadi seorang engineer itu kalau bikin tabel dengan cara responsive table, tingkat responsibilitasnya ini bisa buat fast respon, slow respon, ataupun hot respon. Jadi tergantung kebutuhannya saja dibuat hot respon, berarti responsive table-nya ini dibuat hanya diam kayak gitu. Terus fast respon, mungkin responsive table-nya ini dibuat respon cepat, atau mungkin lebih cepat dari perkiraan user, atau mungkin slow respon, berarti responsive table-nya ini dibuat respon agak lama. Jadi tergantung kebutuhan saja teman-teman engineer, teman-teman web developer. Terus meliputi ada always responsive, ini across every breakpoint use dengan potongan script, the table script responsive for horizontally scrolling table. Nah kayak gini. Nah ini bisa direspon, ini berarti kan normal, tidak respon, tidak respon, not respon, dan juga tidak fast respon. Terus untuk contoh scriptnya gimana mas bro? Untuk contoh scriptnya ini div class table responsive. Nah terus untuk bikin always kan masih always, bukan not responsive, berarti tak merespon sama sekali kayak gitu. Terus ada breakpoint spesifik. Nah, breakpoint spesifik ini adalah use penggunaan dengan potongan script use the table responsive, small, middle, large, extra large, double extra large. Tinggal teman-teman mau pakai ukuran yang mana, sizingnya ada di sini. Terus as needed to create responsive tables up
to a particular breakpoint. From the breakpoint and up, the table will behave normally and not scroll horizontally. Nah, ini contoh tabelnya teman-teman. These tables may be broken until their responsive styles apply at specific viewport width. Jadi viewport width-nya ini bisa dispesifikasi. Terus ada lagi yang bawahnya lagi ada, bawahnya lagi ada, sampai ini sudah paling mentok. Ada contoh scriptnya teman-teman. Nah, tinggal responsifnya ini yang mana, yang double XL, large, middle, small, itu tergantung kebutuhannya teman-teman. Di data tabel ini kalau mau dibuat responsive table pertama yang breakpoint specified, ini bisa dibuat double XL, misal bisa dibuat XL, large, middle, small. Sizingnya tergantung kebutuhan teman-teman saja. Jadi kalau di anatomi tadi yang double head dengan double foot, tiga-tiganya ini pun bisa dikolaborasikan kayak gini. Ini misal captionnya mau dibuat misal gaji karyawan, terus double head dengan double foot dikolaborasikan, bisa. Jadi itulah tadi baru penjelasan dari tabelnya dulu. Next, di video berikutnya kita akan bahas lagi. Kita habiskan secara all out kayak malam ini tadi. So, selamat bermalam minggu. Firstly, jika teman-teman suka dengan video ini, bisa teman-teman like, teman-teman bisa share jika sekiranya video ini bermanfaat untuk teman-teman. Terus teman-teman kalau ingin request atau mungkin ngasih saran, kritik, masukan sifatnya membangun, tinggalkan jejak teman-teman di kolom komentar. Don't forget subscribe and click bell for our next videos. Okay, see ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.